sekalian, pokoknya mulai hari ini sering-sering mengucapkan hayal al-falah, hayal al-falah. Tapi dasarilah dengan infrastruktur kenyataan hidupmu untuk selalu Allahu Akbar, selalu takjub kepada Allah. Kemudian Anda bersaksi kembali asyhadu an la ilaha illallah dan meresmikan kembali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Anda tekun, tanggung jawab dan istiqomah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Apapun yang kamu kerjakan itu adalah salatmu kepada Allah. Bertani adalah salat kepada Allah. Bekerja keras adalah salat kepada Allah. Meskipun ada salat yang resmi, yang padat, yang namanya salat 5 waktu, tapi seluruh hidupmu adalah salat dan sujud dan rukuk. Baru Anda mendapatkan hak untuk hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau belum kemenangan besar, tapi Anda masing-masing akan mendapatkan kemenangan kecil. Karena itu bikinannya Allah, maka menurut Pak Ismail tadi tidak ada la'alakum itu semoga, yang ada adalah kepastian Allah, kepastian Allah. Insyaallah uripmu kabeh mendapatkan kemenangan-kemenangan bertahap. Amin ya rabbal alamin. Tetapi di dalam keindahan yang tinggi, di atas salat syariah, di atas itu ada yang namanya hubbullah, ya ada yang namanya. Jadi nek tatarane fikih, akhlak, takwa. Di takwa itu jangan dipikir hanya metenteng percaya karo Gusti Allah. Gusti Allah yo gak kepengin kok percaya barang. Kon percaya aku percaya sama Allah, aku gak butuh kon percaya. Raimu itu sing butuh, gitu kan. Gitu loh. Nah, ini tadi tingkatnya sudah di atas janjuers ya. Lah yang kadek vertikal iku apa? Iki mesti tondo-tondone wong Madura. Iki jadi situ Bondowoso itu kan ketoke Jawa tapi Madura. Kalau orang Madura tuh gimana orang Madura itu? Ditilang, diminta SIM, sing ditokno kartu tanda anggota Banser. Ya apa? Polisinya bingung, Bang. Iki apa iki, Pak? Lho, Banser sama tidak kenal Banser sampean. Polisi siapa pun sampean ini. Ya apa? Madura ya? Nah, kalau bikin takaran, orang Madura di Solo sudah jelas jam malam zaman PKI dulu tidak boleh keluar di atas jam 10 malam. Sing dodol sate tetap dodol sate. Ditangkap warung tentara. Siapa kamu? Nggak boleh keluar malam. Saya jual sate, Pak. Kamu orang mana? Orang Solo saya. Siapa kamu itu? Saya Ansor, Pak. Apa itu Ansor? Jadi tentara agak Ansor apa? Lu sampai enggak tuh Ansor. Ansor itu setengkak di atas Hansip, setengkak di bawah Kodim, Pak. Lah angel sekitar gini ya boy, anak Hansip nek munggah pangkat tadi Ansor ya tadi Kodim ya angel dhuwure Satpol PP ya. Tapi itu logika Madura, jangan salahkan, yang penting pencarian. Jadi jangan ada orang yang saling meyakini dengan cara menuduh-nuduh dan mengkafir-kafirkan orang lain. Seluruh versi terima semuanya, catat semuanya. Perkara keputusanmu mengambil versi yang mana bukan kamu yang menilai, dan bukan teman-teman sesama manusia yang menilai. Allah yang punya hak untuk menilai benar tidaknya kamu. Kan gitu. Jiwa Bejo ketika melenggangkan ayat-ayat itu, loh, ayat itu tidak usah disadari sebagai ayat juga tidak apa-apa. Yang penting kamu hidup di dalam ayat itu. Dan ketika kamu hidup dalam ayat itu, ada angin berhembus, itu juga sebuah sapuan musik. Ya toh, ada kendaraan berderu, Anda tetap dengan kesatuan dengan ayat. Kalau dicari mana musik? Musik semua itu musik, mana yang tidak musik? Semua bunyi itu musik. Ada yang pakai nada, ada yang pakai tidak, ada yang pakai satuan ini, satuan itu, ada yang rap, ada yang dayo teko bebetno kloso asune mati kowe sing dadi asu. Tapi turute itu semua musik. Jadi haram tidak haram itu oke, Anda boleh berpendapat begitu, tapi Anda tidak punya hak untuk menghakimi saya halal atau haram, karena yang memiliki halal dan haram adalah yang punya saham atas kehidupan, yaitu satu-satunya Allah yang Maha Tunggal, kan gitu. Nek sesama murid jangan kasih rapot satu sama lain, kan gitu. Sekarang kan penggaweane ngerapoti kabeh, kene ngerapoti koncone dhewe, kae haram kae. Kene abang rapoti kowe ngono. Lho sesama murid kok kayak rapot. Sing kayak rapot iku gurune kepala sekolah lha ngono sih. Iki urusane Gusti Allah kon iku besanan karo Gusti Allah kapan kon? Kok terus ngaram-ngaramno aku. Menurut pendapatmu haram ndak masalah, menurut pendapatku tidak, kata lapokon. Ngono, kare ngono jawab aja, tak uruki iki nek diadili temen. Ya
Wong jane aku mau juga acting gak hafal kok. Iya kan, jadi kan saya nanti kon Jabal itu menguntungkan saya sebagai staf ahli, sebagai saksi ahli. Suatu hari, loh Tejo itu tadi kan tidak hafal. Dia itu saking cintanya Quran dan dia tidak berniat untuk diiringi musik, tidak berniat karena Kiai Kanjeng juga cinta sama Allah. Dia tidak Kiai Kanjeng itu nama aja nggak orang musik, ekspresinya melalui musik, tapi semua mencintai Allah. Terus kebetulan bareng. Dari ngono aku ya, kebetulan bareng. Maka telingamu harus bisa memilah-milah antara gula dengan manis, antara api dengan panas, antara laut dengan gelombang, kan gitu. Sampaian pikirannya mandek itu apa, kan gitu. Oh tenang tak bela aja kan so. Itu loh, wong hidup begitu nikmat Allah kasih kenikmatan kok itu dipotong-potong dius ruwet gak karu-karuan. Mazhab iki akeh, tapi saya cuma mazhab itu loh kabeh. Ada mazhab satu, kabeh salah kejaba aku satu. Gitu ya. Mazhab kedua, kabeh mlebu neraka kecuali aku, kan ngono. Itu mazhab kedua. Mazhab ketiga, kabeh haram kecuali aku. Kan gitu kan sekarang yang berlaku. Ngono ya gak ya haram-haram menelek-leken kono harame, kan gitu. Saya tahu, saya tanggung jawab pribadi kepada Allah. Kamu saya tidak tanggung jawab kepada Anda. Kalau aku berbuat buruk tidak karena kamu, dan kalau aku berbuat baik tidak karena kamu. Aku berbuat buruk, berbuat baik, mengambil keputusan mau jadi muslim, mau jadi kafir itu karena yang punya hak atas hidupku, yaitu Sang Yang Menang, Sang Yang Tunggal, apa meneh? Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Widi. Oke, jadi teman-teman sekalian, Anda harus bisa menikmati keindahan. Kalau Anda sholat tanpa keindahan, wegah akhirnya sesuai itu. Sholat itu indah. Anda temukan keindahannya, berbuat baik temukan keindahannya. Kalau disuruh berbuat baik, entah energimu gak enak rasanya. Tapi kalau engkau menemukan kenikmatan berbuat baik, menemukan kenikmatan melakukan apa saja, maka engkau menjadi dekat dengan Allah. Tapi kan sebetulnya Al-Quran itu menurutku kan musik kan. Musik nemen. Memang kan ya kenapa? Musik ya lukisan sembarangan. Allah gambar. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajarin asluha sabit wa faruha bisa gambar. Allah itu pelukis yang maha agung. Allah itu komponis yang maha agung. Kan gitu aja ya. Makanya tapi kenapa enggak boleh aku merasakan mojoku ya aku gak ngerti artinya tapi iya tapi aku dengarnya musik. Iya memang. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Enggak, yang bukan musik mananya? Mulai kapan ngisi Al-Quran? Loh, enggak, aku takon. Enggak. Loh, tadi aku nemu musik di Al-Mulku malah. Ya, Al-Mulk ya. Kalau versiku loh ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cadak dentan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satuan-satuannya sangat jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Ya. Maka teks yang satu-satunya teks panjang yang dengan mudah dihafal adalah Al-Quran. Tidak ada orang. Ya terus salahku nang ndi? Ngono lho. Sing nyalano raimu sapa? Loh, kalau Janun sudah siap-siap mau membela kan dia mengakui bahwa aku bisa disalahkan kan? Lah aku cepat-cepat pembelaan. Enggak. Ya aku gak salah gitu. Loh, salahku nang ndi? Aku iki antisipasi kon lak isone ndelok sak langkah aku ndelok 3 langkah. Tapi tolong Anda lihat anak-anak Anda yang TPQ, anak Anda yang tahfidzul Quran itu tolong juga disadari bahwa kalau Anda ngapalin UUD 45 tidak akan bisa. Mateo kan gak bisa hafal. Tapi kalau menghafalkan Al-Quran anak umur 6 tahun bisa khatam.
karena dia sangat musikal. Bahkan dia adalah musik menurut Sujiwo Tejo. Awakmu iki difotoi dadi musik. Ya hancur. Ya. Padahal difoto ada di gambar, enggak, dia dadi musik. Coba. Orang enggak bisa kalau tidak lintas ilmu, tidak bisa menerima itu. Karena dia kalau melihat gula ya gula. Dia tidak ingat yang selain gula, kan begitu. Hidup itu enggak begitu. Hidup itu nyawiji satu sama lain ya. Dan kita mencari itu, maka menurut Sabrang, qala Sabrang an Abi Hurairah Abdullah qala Sabrang, pakai diuring-uring pisan. Jadi menurut Sabrang, sebenar-benar manusia, sebenar-benar apapun ilmu yang diteliti cara kok kuali jak nyumute jancuk tenan sampai mangane sakit asu tenan nih gara-gara terpesenan lho Canun rekoku kuali asu tenan nih. Dan tiga tulinan karo malaikat kan. Ada iki cangkeme tak wali kok. Ya tolong Sabrang. Jadi maksudnya gini loh. Dia Sabrang kan guru saya Jo. Kan nanti anak yang ngono ya, dadi anak konco, dadi anak guru. Jadi Sabrang sejak kecil tuh enggak pernah jadi anak saya. Jadi pekerjaannya adalah saya tanya tiap hari. Seolah-olah saya adalah muridnya. Gelem gak gelem dadi guru deh, kan gitu. Jadi menurut Sabrang, apapun saja penemuanmu, even matematik, even fisika, yang kelihatannya begitu pasti, itu sebenarnya hanya kebenaran relatif. Jadi makanya kamu sekhusyuk apapun, Chandra, sholat, setinggi apapun kelas sufimu, ya, tetapi tetap saja hasilnya masih maulana, masih syekh, masih nabi, tetap dia memposisikan diri dan disuruh Allah memposisikan diri sebagai orang yang belum benar-benar lurus, belum benar-benar benar, baik dan indah. Maka dia tetap harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus atau apapun, lurus benar apa semua. Setiap kita tiap hari, bahkan berapa kali itu sehari dalam sholat, 17 kali kita mengucapkan ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Itu kalimat itu hanya diucapkan oleh orang yang belum benar, betul nggak? Nah orang-orang yang sudah benar, yang mengharam-haramkan tejo, orang-orang yang mengatakan turung mulai tak cegat dhisik. Tak cegat dhisik. Orang yang mengharam-haramkan Anda, mengkafir-kafirkan Anda, berarti mereka adalah orang yang sudah benar. Betul enggak? Anda belum benar, mereka sudah benar. Orang yang sudah benar jangan sholat, enggak cocok. Betul enggak? Karena di dalam sholat ada pengakuan-pengakuan eksplisit bahwa kita belum benar. Betul enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Betul enggak? Wes. Jadi nek kono wis bener uripmu, Al-Fatihah dikurangi sak kalimat. Engkau gue diguyu karo malaikat. Dia wis bener, sudah menjalankan, sudah berpakaian persis Rasulullah, sholat persis Rasulullah, terus sholat. Terus begitu sampai ihdinas siratal mustaqim, malaikat lho, cara wis bener kon. Lho, kok sing njaluk jalan sing bener berarti kon sik linu kaya apa? Oh nggih lali kula ilangane. Lho Allah itu strateginya luar biasa. Kita dijebak untuk supaya kita tidak punya kemungkinan kecuali menyatu dalam cinta dengan Dia. Oh, ngono ya Allah. Jadi mulane takon alhamdulillah kon mlebu Islam. Kok gak guyu iki? Iki wis mlebu Islam ke biyen. Tak tuduh gak mlebu Islam cek kon ragu-ragu terhadap Islam dia. Semakin engkau ragu-ragu terhadap keislaman dia, semakin dia bernilai tinggi di hadapan Allah. Ngono kan. Tak wolak-walik. Pokoknya musuh maiyah yang diwolak wali sama bingung deh wong. Jadi Masya Allah Pak Muzamil, ini temenmu dari Bondowoso Pak Muzamil. Ya dari Bondowoso, tapi biar Sabrang dulu soal
Siapa sih sampean sapa cara Madura sampean? Ki apa carane? Aku kepengin krungu cara Madura ki apa. Meso nek cara Madura ya apa, Pak? Gak wani Dik, Jokon aja sing bagian meso lah. Berarti tretan TV. Oke, Tritan TV kuliah di situ, Wendel.